Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Bu Ulfa selaku pengampu mata kuliah tugas pemodelan dan simulasi sistem agroindustri. Kami dari kelompok 9 dengan saya Putri Nisa Pertama dengan NIM 122330013 dan teman saya Anita dengan NIM 122330004. Di sini kami akan mempresentasikan tugas permodelan dan simulasi sistem agroindustri downstream agrinutrients sistem pada produksi karet SIR 20. Adapun latar belakang dari permodalan sistem dari karet SIR 20 itu yaitu Indonesia sebagai produsen karet terbesar ke dunia setelah Thailand menurut Fitriana dan Setiawan 2025. Lalu ada komoditas ekspor unggulan setelah CPO, Craft Farm Oil. Terus karet tersebut berkontribusi besar pada devisa negara. Selanjutnya data perkebunan karet menurut Badan Pusat Statistik 2023 yaitu perkebunan besar lewat swasta, perkebunan rakyat dengan total produksi yaitu 2.465 ton. Sedangkan Provinsi Lampung ada di 88,924 ton dengan luas lahan yaitu 144,373 hektar. Lalu di unit pengolahan karet, kami mengambil industri PT Perkebunan Nusantara 1, Regional 7 unit Pematang Kiwah yang berada di Natar. Produk utama yang diproduksinya yaitu SIR 20. Jadi SIR 20 ini melewati beberapa tahapan yaitu penerimaan, penimbangan, pengolahan basah, pengolahan kering, sortasi, serta packing. Tantangan dari agroindustri tersebut yaitu fluktuasi harga internasional, produktivitas tanaman rendah, teknologi pengolahan terbatas, serta rantai pasok yang belum efisien. Maka pentingnya pemodelan sistem yaitu representasi proses produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, serta analisis dan evaluasi kuantitatif untuk meminimalkan risiko dan biaya, serta sistem terintegrasi dari hulu, tengah, lalu hilir. Selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan simulasi. Dan yang terakhir yaitu strategi efisiensi produksi, verifikasi produk, stabilitas pasokan, dan daya saing global. Dah, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mempelajari proses produksi SIR 20 yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua, membuat pemodelan sistem produksi SIR 20 dalam bentuk flowchart. Ulang ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempelajari proses produksi karet SIR 20 yang ada di Provinsi Lampung. Dan dua, membuat pemodelan sistem produk karet SIR 20 dalam bentuk flowchart. Oke, di sini ada diagram alir dari sistem pemodelan dari pembuatan SIR 20. Yang pertama yaitu ada mulai. Di sini kita ada penerimaan bahan baku, yaitu dari kebun seinduk dan dari petani. Lalu bahan baku yang diterima itu adalah bokar. Setelah bokar diterima, yaitu kita melakukan penimbangan. Setelah di penimbangan, kita lakukan penirisan untuk mengurangi kadar air dari bokar tersebut. Setelah ditiriskan, kita lakukan pembongkaran untuk diletakkan di loading ram. Setelah itu, kita melakukan uji kadar karet kering untuk melihat seberapa banyak kadar karet kering yang diterima oleh PT. Setelah itu kita masuk ke slab cutter. Slab cutter ini bahan baku bokar dicacah menjadi ukuran yang kecil. Setelah itu masuk lagi ke hammer mill 1. Di sini juga bokar dicacah lebih kecil lagi. Setelah itu masuk ke bak blending. Cacahan tadi dilakukan pencucian di sini untuk mengurangi kotoran yang ada di remahan itu. Setelah itu kita masuk lagi ke hammer mill 2. Di sini bokar tadi dilakukan pencacahan lebih agar bokar lebih kecil lagi. Setelah itu masuk ke macerator. Di sini adalah penggilingan pertama untuk membentuk lembaran. Setelah itu kita masuk ke crapper 1.
sampai 4 untuk melakukan penipisan crepe. Setelah itu kita lakukan crepe finisher yang untuk dilakukan roll, yaitu menggulung si crepe tadi yang akan kita jemur di pre-drying. Melakukan pre-drying ini dilakukan selama 12 hari. Setelah itu kita masuk ke shredder. Di shredder ini crepe yang sudah dijemur tadi kita lakukan pencacahan di shredder dengan ukuran 2 mm. Setelah itu kita masukkan ke troli. Di troli ini remahan yang sudah dicacah tadi kita masukkan ke troli untuk dipanaskan di dryer. Di dryer ini menghasilkan output yaitu uap. Setelah itu kita masuk lagi ke penimbangan. Setelah dari dryer tadi kita lakukan pencongkelan untuk kita timbang, dan setelah kita timbang sebanyak 35 kg, kita lakukan penimbangan lagi. Setelah itu kita lakukan pengepresan untuk membentuk bal. Setelah kita pengepresan, kita masuk ke metal detektor untuk melihat apakah ada kontaminan logam atau tidak di sana. Setelah itu kita masuk ke bal Carter. Di sini bal SIR 20 tadi yang sudah di metal detektor kita lakukan pemotongan untuk uji mutu, yaitu ada uji kadar air, kadar nitrogen, kadar zat menguap, PRI, dan viskositas mani. Setelah kita lakukan uji mutu, kita lakukan pengemasan. Setelah pengemasan selesai, oke, di sini dari diagram alir tadi ada pembahasan, yaitu pengolahan basah dan pengolahan kering. Untuk pengolahan basah tadi mulai dari penerimaan penerimaan bahan baku dan penimbangan bahan baku. Setelah itu kita lakukan uji kadar karet kering, di mana ini untuk menentukan kadar karet kering yang diterima oleh PT dari petani atau kebun seinduk tadi. Setelah itu kita lakukan pemotongan karet masuk ke pembahasan, yaitu pengolahan basah dan pengolahan kering. Dari diagram alir yang di samping tadi, di sini ada beberapa proses dari pengolahan basah, yaitu ada penerimaan bahan baku dan penimbangan bahan baku. Lalu lanjut ke uji kadar karet kering. Setelah itu masuk ke pemotongan karet, pemecahan karet, lalu pengadukan, pembersihan, dan penghalusan karet. Setelah itu kita lakukan pelebaran karet untuk menipiskan crepe. Setelah itu peremahan dan pemadatan karet, lalu penyeragaman karet, penggulungan karet, dan pengeringan atau pre-drying. Selanjutnya masuk ke pengolahan kering, yaitu peremahan crepe kering dari alat shredder tersebut. Lalu masuk ke dryer, lanjut ke pengempaan dan pengawasan mutu, lanjut ke pengemasan dan penyimpanan penggudangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.